Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agustina Noptiana, NIM 1911011008, Fakultas Dharma Acarya, jurusan Pendidikan Agama Hindu, dari kelompok 7. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau membahas terkait materi dari judul Upanishad sebagai solusi permasalahan dunia dan kaitkan dengan kehidupan beragama saat ini serta fenomena yang terjadi di tahun ini. Baik, sebelum membahas ke materi, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Upedana. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Budi Upedana, NIM 1911101022. Dan yang kedua ada Kadek Windisari. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Windisari dengan NIM 1911101056. Dan yang ketiga ada Yoga. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yayan Pradyanto Yoga dengan NIM 1911101051. Baik, untuk penjelasan materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Windy. Windy, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang Upanishad, di mana Upanishad diartikan sebagai duduk dekat di bawah guru. Upanishad adalah salah satu kitab suci terpenting dalam agama Hindu. Upanishad menjadi bagian tak terpisahkan dari Weda atau dari kitab suci Weda, bahkan menjadi saka untuk menjabarkan isi Caturveda Samhita. Posisi ini memperkuat keyakinan umat Hindu bahwa Upanishad adalah Vedanta, yang pada perkembangannya selanjutnya menginspirasi kitab-kitab suci lainnya, terutama Darsana dan juga Bhagavad Gita. Adapun isi pokok Upanishad membahas banyak konsep, salah satunya yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu konsep Atman, di mana konsep Atman memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama Atman, Guha, dan Jiwa. Atman adalah unsur sadar, suatu kesadaran saja tanpa pikiran dan kecerdasan. Atman di sini merupakan kesadaran murni dan bagian paling halus yang membentuk roh. Begitu juga dengan Guha dan Jiwa, atau bisa disebut dengan Jiwatman. Terima kasih. Baik, yang kedua yaitu akan dibahas materinya oleh teman saya selanjutnya yang Upedana. Upedana, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep Atman. Atman merupakan bagian kedua dari Pancasrada, yang dimana Atman adalah roh yang menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baik, Atman, Guha, Jiva atau roh adalah suatu keberadaan yang sudah memiliki kepribadian. Contohnya manusia, di mana manusia itu sendiri memiliki roh yang dapat mengendalikan kesadaran murni Atman, kesadaran budi, dan terakhir pikiran manas. Jadi selain itu Atman, Guha, Jiva atau roh juga dibagi lagi menjadi 2 jalan dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama Dewayana, utara marga dalam cahaya menuju Brahman. Jadi yang kedua Fitrayana, dalam kegelapan menuju surga dan neraka, yang nantinya dalam agama Hindu terdapat sebuah lingkaran kehidupan karena adanya 3 proses, yaitu wajib dijalani oleh setiap manusia. Salah satunya samsara, di mana samsara itu sendiri yang artinya Atman yang selalu mengalami kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi. Baik, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan membahas yaitu materi Dewayana atau jalan cahaya di mana menuju Brahmana.
Dewayana di sini yang berarti dewa atau di mana dalam ajaran agama Hindu adalah penghuni surga, malaikat, dan manifestasi dari Brahmana atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun satu contoh berupa video dari materi Dewayana atau jalan cahaya ini, di mana fenomena yang terjadi pada tahun terakhir ini yaitu banjir yang menimpa Bali, di mana kita bisa lihat dari banjir tersebut banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat banjir tersebut dan juga pura-pura yang terendam banjir. Nah, dari sini juga banyak sekali remaja-remaja yang saya lihat yang berantusias membantu menggalang dana untuk meringankan dari sebuah masalah banjir tersebut dan membantu masyarakat untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas mereka yang terkena banjir sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat sebagai umat manusia, dimanapun kita berada, wajib bagi diri kita untuk melakukan perbuatan baik, sebab kebaikan adalah induk dari perilaku terpuji. Nah, di mana kebaikan yang kita lakukan atau oleh diri kita akan berbuah kebaikan pula baik di dunia akhirat. Nah, dari dunia kebaikan tersebut akan dicintai sesama manusia, dan adapun akhirat kebaikan yang didapatkan adalah pahala dan kemuliaan di sisi Tuhan Yang Maha Esa atau Brahmana. Jadi, dari sebuah kebaikan yang kita lakukan, maka dari situ kita bisa dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Brahmana. Dan materi yang terakhir akan dibawakan atau dibahas oleh teman saya selanjutnya, yaitu yoga. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh masalah Pitrayana. Pitrayana adalah jalan kegelapan menuju surga dan neraka yang nantinya dalam agama Hindu terdapat sebuah lingkaran karena ada 3 proses yang wajib dialami oleh manusia, salah satunya samsara. Jadi, ajaran ini memuat contoh sebagai aksi remaja trek-trekan di jalan lalu terjadinya malapetaka. Lalu, salah satu dari mereka itu meninggal karena melakukan adegan berbahaya tersebut. Orang yang meninggal tersebut sebelumnya pernah berbuat baik. Maka dari itu, setelah kematiannya mendapatkan di surga, dan karena dia masih punya utang di semasa hidupnya, maka dilahirkan kembali atau bisa dibilang samsara. Baik, itu dia pemaparan atau pembahasan materi dari kelompok kami. Jadi itu dia yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau ucapan, saya mohon maaf dan saya tutup untuk para Santi. Om Santi Santi Santi.